Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang aborsi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada banyak orang yang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan ini, Pak Paul. Tentunya alasannya macam-macam itu, Pak Paul. Nah, ini alasan yang biasa dikemukakan itu apa, Pak Paul? Memang ada beberapa ya, misalnya ya, tapi yang paling umum adalah karena tidak siap mempunyai anak, ya. Ada yang tidak siap karena telah mempunyai banyak anak, ya. Ada yang tidak siap karena belum ingin mempunyai anak kendati telah menikah. Atau ada pula yang tidak siap karena belum dalam status menikah. Tapi memang saya kira ya benang merahnya adalah ketidaksiapan mempunyai anak. Nah itu kadang-kadang sekarang itu bisa diketahui kondisi anak di dalam kandungan ini dengan USG dan sebagainya. Kalau seandainya terjadi kecacatan gitu dan dia tahu bahwa anaknya ini cacat, lalu dia juga melakukan aborsi, itu biasanya menjadi alasan enggak, Bapak? Nah, itu kadang-kadang juga dilakukan meskipun memang kasus seperti ini tidak sebanyak yang tadi kita sudah sebut, yang lain-lainnya. Nah, sudah tentu nanti kita akan lihat ya bagaimana tuh kita harus bersikap terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, yang saya kira penting untuk kita nanti soroti adalah bukan masalah si anak itu. Saya kira kebanyakan argumen-argumen tentang aborsi adalah tentang anak itu. Apakah dia sudah menjadi seorang anak atau belum, hanyalah masih dalam bentuk janin dan sebagainya, kapan kehidupan itu mulai dan sebagainya. Jadi terlalu banyak fokus yang diberikan pada si anak itu. Nah, yang akan saya coba lakukan adalah menyoroti masalah aborsi ini dari sudut rencana Allah dalam hidup kita. Jadi kita mau ini ya, menengadah ke atas. Kita mau melihat kita dan Tuhan, Tuhan dan kita. Nah, bagaimana tuh kita menempatkan aborsi dalam hubungan kita dengan Tuhan? Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Mungkin Pak Paul bisa langsung sampaikan kepada kami. Nah, untuk bisa membahasnya dengan lebih konkret ya, saya memilih untuk menyoroti peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, yaitu pada waktu malaikat datang memberitakan kepada Maria, ibu Yesus, bahwa dia akan mengandung dan bahwa dia akan melahirkan Tuhan Yesus. Memang sudah tentu ada perbedaan besar ya antara penyebab kehamilan Maria dan kehamilan lainnya dewasa ini. Namun ada kesamaan situasi yang dihadapi wanita yang mengalami kehamilan, yaitu dalam hal ini orang-orang tersebut tidak siap. Ya, Maria pun sudah tentu tidak siap saat itu. Ya, nah kita akan melihat ada beberapa respon satu sikap yang diperlihatkan Maria. Nah, mudah-mudahan inilah yang bisa kita timba untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sewaktu kita juga menghadapi masalah yang sama. Yang pertama adalah kita mesti memiliki konsep yang benar tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Sewaktu malaikat Tuhan datang mengabarkan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, Maria adalah seorang gadis belia yang telah bertunangan dengan Yusuf. Nah, dapat dibayangkan betapa terkejutnya Maria dengan, dalam tanda kutip ya, interupsi yang dialaminya itu. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Malaikat datang memberitakan dia akan mengandung seorang anak, sedangkan dia belum menikah. Nah, ini sebuah interupsi, sebuah kejutan ya. Kehamilan bukanlah sesuatu yang ada dalam rencana kehidupannya. Ini bisa kita pastikan. Nah, dalam masa sekarang ada wanita yang juga tidak mengharapkan kehamilan oleh karena pelbagai alasan. Biasanya respons yang diberikan adalah tidak menerimanya dan berusaha menghilangkan janin dalam kandungan. Ya, karena kita nggak bisa terima, kok saya hamil, saya nggak mau hamil, ini bukan dalam rencana kehidupan saya. Maka ya kebanyakan wanita atau pasangan akan berkata, ya udah, saya nggak mau menerimanya, saya langsung hilangkan saja janin dalam kandungan. Tapi mohon ya kita lihat sekarang bagaimanakah Maria menyikapi interupsi ini. Firman Tuhan di Lukas 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan siap menerima apapun yang ditetapkan Tuhan atasnya. Ya, sebaliknya, orang yang memutuskan untuk melakukan aborsi tidak menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Ya, kita mesti memandang kehamilan sebagai penetapan Tuhan. Dan apapun yang ditetapkannya, menyenangkan atau tidak, harus kita terima. Sebab kita adalah hambanya. Ya, ini menjadi masalah kalau dia adalah orang yang belum menikah ya. Padahal kasusnya sama seperti Maria. Tetapi Maria menyadari kehamilannya datang dari Roh Kudus, Pak Paul. Tetapi seorang gadis atau seorang yang belum menikah kemudian hamil, apakah bisa menggunakan alasan ini, Pak Paul? Dengan kata lain, dia harus berkata bahwa meskipun ya dia ini hamil karena dosa yang dilakukannya, tapi dia mesti bisa menempatkan diri sebagai hamba. Bahwa inilah yang Tuhan tetapkan. Bahwa inilah yang harus terjadi. Sebab kan kita mengetahui bahwa tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mempunyai anak. Meskipun berusaha mencobanya. Jadi benar-benar kalau sampai hamil ini adalah sebuah tindakan Allah. Untuk menghadirkan seorang manusia di dalam dunia ini. Maka kita harus bersikap sebagai hamba. Kita harus menerima penetapan itu. Meskipun, ya sekali lagi ya, anak itu lahir dari atau anak itu dikandung dari hubungan seksual di luar pernikahan yang jelas memang berdosa. Namun sekali lagi, kita harus menempatkan diri sebagai hamba. Kalau kita berkata, saya nggak mau, saya mau hilangkan, saya mau aborsi. Kita menempatkan diri di hadapan Tuhan bukan sebagai hamba. Kita menempatkan diri sebagai orang yang setara dengan Tuhan. Makanya kita nggak merasa harus menerima penetapan Tuhan ini. Kita merasa kita punya hak yang sama dengan Tuhan. Nah, ini nih sikap yang mesti kita pelajari dari Maria. Ya, tapi seringkali yang dipakai alasan adalah saya tahu tidak mampu membesarkan anak ini. Daripada nanti anak ini menderita, dia katakan ya dilakukan aborsi saja gitu, Pak Paul. Nah, maka nanti kita akan harus ya menyadari bahwa kita ini orang yang terbatas. Kalau memang nggak mungkin kita bisa membesarkan anak ini di usia yang masih muda dalam kondisi yang seperti ini. Nah, biarkanlah nanti Tuhan menetapkan orang tua yang lain untuk mengasuh dan membesarkan anak ini. Tapi pada intinya adalah sikap kita itu sikap seorang hamba. Bukan sikap yang mau langsung mengambil keputusan, mengatur atas hidup kita. Enggak, hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup ini milik Tuhan. Jadi kita enggak lagi tuh punya hak atas hidup ini, atas tubuh kita dan sebagainya. Ini semua adalah hak milik Tuhan. Jadi sikap ini nih yang saya kira lepas ya atau luput dilihat oleh banyak orang dalam menghadapi masalah kehamilan di luar nikah misalnya. Ya, karena kadang-kadang dia memikirkan tentang dirinya ini di dalam hal ini seringkali orang tersebut merasa dirinya sudah berdosa, jadi tidak berani mengaku sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba di sini sudah tentu dalam pengertian sebuah sikap ya bahwa saya itu tuh bukanlah pemilik atau empunya dari hidup ini. Saya adalah hamba. Tuhanlah yang empunya hidup saya, diri saya. Maka saya nggak berhak mengambil keputusan yang memang menjadi keputusan dan hak milik Tuhan sendiri. Ini termasuk pasangan suami istri yang mungkin keduanya sudah menggunakan alat kontrasepsi, Pak Paul, tetapi ya seberapa jauh itu bisa menjamin tidak terjadi kehamilan. Nyatanya tetap ada kehamilan terjadi dan ini sikap yang harus diambil juga seperti ini. Sama, betul. Jadi memang tadi saya sudah singgung, kebanyakan aborsi dilatar belakangi oleh ketidaksiapan untuk mempunyai anak, baik dalam naungan pernikahan maupun di luar pernikahan. Sebab memang ya nggak siap ya adanya anak. Dalam kasus di mana orang sudah menikah dan akhirnya hamil, nah tetap ya meskipun kita berkata anak sudah banyak dan saya nggak mau lagi, enggak. Kita harus menempatkan diri sebagai hamba. Bukan kita yang memiliki hidup ini, Tuhan. Maka kalau dia sudah menetapkannya seperti ini, kita mesti menerima porsi ini. Nah, untuk bisa sampai pada konsep seperti itu, Pak Paul, kita itu kan harus mempunyai konsep yang benar dulu tentang Tuhan itu siapa bagi kita, gitu kan? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang
kita mesti memiliki konsep yang benar tentang siapakah Tuhan. Kalau kita kembali lagi kepada Maria ya, kita bisa melihat Maria mempercayai sepenuhnya akan perkataan malaikat Tuhan kepadanya. Di Lukas 1 ayat 37 ditulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, ini sebuah perkataan yang luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah adalah Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta beserta isinya. Maria tidak dapat menggunakan nalarnya untuk memahami apa yang tengah dilakukan Allah atasnya. Sebab hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, belum pernah Allah lewat Roh-Nya yang kudus masuk dan dilahirkan sebagai manusia. Namun Maria percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi ia tahu bahwa jika ini berasal dari Allah, maka Allah akan memeliharanya. Nah, kalau kita terapkan ya pada zaman sekarang ini, wanita yang hamil di luar kesiapannya pasti memikirkan hari esok dan mengkhawatirkan banyak hal. Kita mesti tetap percaya bahwa Allah bukanlah Allah yang terbatas. Allah sanggup melakukan apapun, ya, apapun. Asal kita tunduk kepada kehendak-Nya dan hidup dalam jalan-Nya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau kita melihat kehidupan Maria, memang sejak awal mungkin Maria ini sudah dipersiapkan, dididik oleh orang tuanya dan sebagainya, mempunyai konsep yang benar tentang Tuhan, Pak Paul. Nah, bagaimana dengan mereka yang mau melakukan aborsi ini, tetapi tidak mempunyai konsep yang benar tentang Tuhan itu? Memang kita mesti mengajaknya melihat Allah, ya, lebih luas daripada dirinya dan pemikirannya. Seringkali orang yang dirundung masalah, hamil di luar nikah, atau mengalami kehamilan yang tak diinginkan, enggak melihat Tuhan seluas dan sebesar Tuhan apa adanya. Justru menyempitkan Tuhan sesempit pemikiran kita. Maka kita sudah membayangkan semua yang buruk yang akan menimpa kita. Oh tidak, ya, Tuhan itu lebih besar. Dia berkuasa. Dia sanggup memelihara baik kita maupun anak ini. Sekali lagi, jangan kita khawatirkan, kita hanya perlu taati Tuhan. Jangan mencemaskan Tuhan, kita taati saja Tuhan. Ya, kita lakukan kehendak-Nya, jalani perintah-perintah-Nya. Nah, udah. Nanti apa yang akan terjadi, Tuhan akan pelihara anak ini. Sekali lagi, kalau memang kita belum siap untuk bisa memelihara anak ini, akan ada orang tua lain yang nanti Tuhan akan tetapkan untuk mengasuh dan memelihara anak ini. Ya, kita mungkin pernah mempunyai kenalan yang dianugerahkan Tuhan anak dari adopsi ya. Nah, kita bisa melihat sukacita mereka memperoleh anak yang memang mereka rindukan, tapi nggak bisa memang mereka lahirkan. Luar biasa hal seperti itu. Ada orang yang dulu nggak punya anak, sekarang punya anak, hidupnya begitu berbeda, penuh dengan sukacita. Dan kalau kita lihat, memang anak itu pun, apalagi pada masa kecil ya, benar-benar tidak tahu. Tidak tahu bahwa ini bukanlah ibu yang melahirkannya, ini bukanlah ayah yang juga ayah kandungnya, nggak tahu kok. Dan memang itu nggak relevan, itu nggak penting. Sebab si anak hanya perlu apa? Dekapan, kasih sayang, perawatan, pemeliharaan dari orang tuanya. Nah, inilah yang diperlukan oleh si anak dan ada orang tua lain yang dapat memberikannya kepada anak ini. Ya, kalau seseorang tidak memiliki konsep yang benar dengan Tuhan, itu bukan tidak mungkin dia malah menyalahkan Tuhan. Kok sampai terjadi kehamilan? Padahal dia tidak siap. Kan Tuhan juga tahu bahwa dia tidak siap gitu, Bapak. Nah, ini memang kembali kepada satu pokok yang mesti kita juga angkat, Pak Gunawan, yaitu kita mesti memiliki konsep yang benar tentang rencana Allah. Ya, kita ini kalau menyalahkan Allah, kita sebetulnya ya berkata bahwa Tuhan, rencanamu kok itu bisa begitu salah ya, melencengnya, kok saya bisa sampai seperti begini nih. Nah, kita mesti memiliki konsep yang benar tentang rencana Allah. Coba kita kembali lagi kepada Maria. Maria tidak dapat melihat ya rencana keselamatan Allah untuk menebus dosa manusia. Mustahil baginya memahami rencana Allah yang melampaui batas waktu dan wilayah itu. Ya, dia belum mengerti tuh tentang Yesus
menjadi juru selamat bagi manusia dan sebagainya. Masih belum, dia baru diberitahukan oleh malaikat. Tapi ini yang penting. Ia bersuka cita, ia dapat menjadi bagian dari rencana Allah. Maria percaya bahwa bayi yang dikandungnya merupakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ia berseru di Lukas 2 ayat 46 dan 47, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Nah, coba kita terapkan dalam kondisi sekarang ini. Sewaktu kita hamil di luar kesiapan, biasanya reaksi kita adalah bahwa ini di luar rencana Allah. Ya. Sesungguhnya kebalikannya lah yang terjadi. Memang ini di luar rencana manusia, tapi di dalam rencana Allah. Ada rencana Allah yang ingin digenapinya lewat kelahiran anak ini. Mungkin anak ini akan harus diserahkan kepada pihak yang lebih siap untuk membesarkannya. Namun yang pasti adalah Tuhan memiliki rencana akan keberadaannya di dunia ini. Jadi, terima dan sayangilah anak ini. Ya memang posisi Maria saat itu sangat sulit sebenarnya Pak Paul. Apalagi pada zaman seperti itu, zaman yang lama itu di mana orang tidak mentolerir ada gadis hamil Pak Paul ya. Dan sebenarnya bagaimana Maria bisa mengatasi perasaannya bahwa dia pasti akan dicemoohkan orang gitu Pak. Dalam hal ini kita bisa melihat sebuah kehidupan anak Tuhan yang sudah begitu matang ya. Diduga Maria itu umurnya masih belasan tahun sebab pada saat itu wanita-wanita Yahudi menikah di usia yang sangat belia. Tapi kita bisa membayangkan ya, sebuah tingkat kematangan rohani yang begitu tinggi dalam diri Maria. Begitu matangnya dia sehingga dia memang nggak lagi menggubris tentang hidupnya, tentang reputasinya, tentang pandangan orang terhadapnya. Enggak lagi. Sebab dia tahu ini dari Tuhan. Jadi karena dia yakin ini dari Tuhan, dia percaya ini adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan akan Tuhan genapi untuk kebaikan. Nah, maka dia bersedia menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dari percakapan pertama dengan malaikat, kita bisa melihat bahwa tidak ada spirit atau roh pemberontak dalam diri Maria. Enggak ada tuh menolak-menolak. Memang kalau kita bandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis ya, ayahnya seorang imam besar, seorang imam ya, Zakaria. Dan waktu dia itu diberitahukan bahwa dia akan nanti mempunyai anak di hari tuanya, responsnya adalah memang ya susah percaya. Tapi kok seorang Maria usia belia yang enggak mempunyai pendidikan kerohanian yang tinggi, tapi memiliki kerohanian yang begitu tinggi. Maka dengan apa adanya dia langsung menerima. Apapun konsekuensi, dia akan berani tanggung. Karena dia tahu dia berjalan di dalam rencana Allah. Nah demikian pula lah kepada kepada wanita yang tengah menghadapi masalah yang sama. Yang penting lakukanlah semua seturut dengan cara dan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah taatilah Tuhan. Jangan khawatirkan yang lainnya, Tuhan akan dapat menolong, Tuhan dapat memelihara. Kalau kita tahu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, benar-benar kita nggak usah lagi takut akan konsekuensi dari manusia. Ya, dan rupanya dia sangat yakin bahwa keluarganya pun bisa memahami hal ini Pak Paul ya, dengan dia berkunjung ke Elizabeth. Dan ternyata Elizabeth juga bisa menyambut Maria dengan baik itu. Dan bukan saja disambut, tapi dikonfirmasi pada akhirnya bahwa ini bayi yang dikandung Maria adalah benar-benar dari Allah sendiri. Makanya Elizabeth langsung berkata bahwa anak dalam kandungannya, yaitu Yohanes Pembaptis, langsung melonjak seolah-olah bersuka cita ya, bisa melihat Yesus. Bahkan di dalam wujud masih dalam kandungan ibunya. Ya, memang biasanya kadang-kadang kita bisa mengabaikan pendapat masyarakat ya Pak Paul, tetapi pendapat keluarga ini kan kita tidak bisa lari itu sebenarnya. Tapi Maria cukup percaya diri untuk bisa melakukan hal itu. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa orang tuanya itu tuh nggak ada keraguan sedikit pun tentang integritas putri mereka. Karena mereka lihat ya seperti apakah putri mereka ini. Dan nggak mungkin putri mereka itu tuh akan mengarang sebuah cerita.
Kan kalau orang yang nggak ngerti kan atau nggak percaya kepada anaknya akan dengan cepat menuduh si anak, kamu mengarang cerita ya. Mana mungkin si Allah itu turun atas kamu dan kamu akan mengandung dan melahirkan anak dari roh Tuhan yang kudus itu. Nggak mungkin lah, kamu hanya mengarang cerita menutupi dosa dan aibmu. Tapi enggak ya, rupanya memang orang tuanya itu memiliki kepercayaan yang penuh pada putri mereka. Dia ini adalah seorang anak yang memang taat kepada Tuhan. Hidup saleh di hadapan Tuhan. Maka mereka percaya. Kalau itu yang dikatakan Maria, berarti itu yang terjadi. Ya, jadi memang, ya sekali lagi kita bisa melihat sebuah keharmonisan. Dan Tuhan menetapkan ini semua terjadi di dalam sebuah keluarga yang Tuhan tahu akan sanggup menerima Maria dan memberi dukungan kepadanya. Tanpa harus justru menambahkan penderitaan Maria karena disalah mengerti. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya peranan keluarga untuk bisa menerima Maria apa adanya ini sangat penting dan menolong Maria untuk bisa menjalani masa kehamilannya dengan baik, Pak Boleh. Karena Yusuf sendiri sebenarnya pada mulanya juga mau menceraikan Maria dengan diam-diam itu. Betul sekali. Nah, mungkin pendengar kita yang belum begitu mengerti tentang budaya Yahudi akan bertanya-tanya, kok tadi dikatakan dia belum menikah, masih bertunangan, kok ada istilah bercerai? Karena memang di dalam adat istiadat mereka itu tuh ada tahapan-tahapan sebelum pernikahan. Jadi yang paling akhir adalah pernikahan itu sendiri, sebuah pesta pernikahan. Namun sebelumnya itu ada yang disebut memang pertundangan, tapi pertundangan itu tuh lebih serius lagi. Jadi sebuah pengikatan dengan sebuah kepastian. Tinggal hanya nanti menunggu suatu hari di mana mereka akan dinikahkan. Jadi statusnya sudah sama mengikat, tapi memang belum tinggal bersama. Nah, tahap sebelum itu adalah tahap pertundangan seperti yang kita kenal sekarang, di mana ya kedua orang itu akan dikenalkan misalkan dan misalnya mereka menyukai, ya udah diikat sebagai tundangan. Tapi dalam tahap pertama itu statusnya memang tidak sama dengan pertunangan tahap kedua. Nah, Maria dan Yusuf rupanya sudah sampai pada pertunangan tahap kedua itu. Maka, kalau sampai berpisah, memang itu prosesnya persis sama dengan perceraian dalam pernikahan. Iya. Pak Paul, mungkin ada konsep lain yang perlu dipahami ini. Yang terakhir adalah, kita mesti memiliki konsep yang benar tentang dosa. Dosa adalah sikap dan tindakan melawan kehendak Allah. Karena tidak lagi mempercayai dan memperlakukannya sebagai Allah. Tuhan tidak membiarkan dosa. Tuhan menghukum perbuatan dosa. Maria berkata ya di Lukas 2 ayat 48 hingga 53, sebab Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, dan rahmat-Nya turun atas orang yang takut akan Dia. Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Maria tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus dan bahwa Tuhan menghukum perbuatan dosa. Melawan kehendak Tuhan adalah dosa. Kehamilan adalah bukti kehidupan yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Dan itu berarti Ia menghendaki adanya kehidupan yang baru lewat tubuh kita. Firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat 73 dan pasal 139 ayat 16, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi janganlah kita berdosa dan menghilangkan ciptaan Tuhan yang hidup yang telah dititipkannya kepada kita. Ya, jadi kalau ada kehamilan di luar nikah dan direncanakan untuk melakukan aborsi itu sebenarnya kita melakukan dosa dua kali, Pak Boleh. Jadi bisa sampai terjadi kehamilan itu sendiri sudah suatu dosa, melakukan pengguguran kandungan itu sendiri menjadi dosa yang lain lagi, gitu Pak Boleh. Betul Pak Gunawan. Ya, kita jangan sampai menyelesaikan dosa dengan melakukan dosa yang lain. Jangan ya. Maria memang mempunyai pengertian yang jelas tentang dosa.
Tuhan itu akan mencerai-beraikan orang yang congkak. Tapi Tuhan akan melimpahkan orang yang lapar. Jadi dia tahu Tuhan itu tuh akan menghukum ya dosa. Nah, kita mesti memiliki konsep yang benar tentang dosa pula. Jangan menambahkan dosa. Kehamilan adalah bukti ya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Ada kehidupan dalam tubuh kita dan Dia menghendaki kehidupan ini untuk ada. Jangan kita menghilangkannya. Nah, jadi inilah yang Tuhan minta dari kita. Memang saya mengerti ya bahwa nggak gampang melewati ini. Cobaan, godaan untuk menghilangkan akan sangat kuat dan sangat banyak. Bahkan mungkin dari keluarga sendiri. Tapi kita mesti kembali kepada kita dan Tuhan. Bagaimanakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Tuhan? Kan nggak mungkin. Jadi ingat kita dan Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Dan berjalanlah di dalam kehendaknya itu. Ya, itu memang kalau pasangan ini sudah menikah, itu dukungan suami terhadap istri itu tadi penting sekali, Pak. Kalau suaminya justru menganjurkan untuk melakukan aborsi, ya ini malah memposisikan si calon ibu ini dengan kondisi yang sangat-sangat sulit itu sebenarnya. Betul. Memang dalam hal ini si ibu juga harus tegas, tapi juga harus dengan lembut menyadarkan suami bahwa kita jangan lihat anak ini. Kita lihat Tuhan. Tuhan yang telah memberikan. Tuhan akan memelihara. Nah, apakah nanti kita yang memeliharanya? Itu soal kedua. Mungkin Tuhan menghendaki anak ini dipelihara oleh orang lain yang memang lebih sanggup. Jadi bicaralah kepada suami seperti itu. Kalau suaminya berkata, ya udah kita pelihara sama-sama. Oke, kita sayangi anak ini. Kita percayakan kepada Tuhan hidup kita ini. Jadi sekali lagi fokusnya nggak lagi pada si anak, tapi pada Tuhan dan kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang aborsi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.